Silakan kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita sampai 47 tadi, silakan. Sambil menunggu yang lain, biasa yang Ya, ya. silakan. Nah, udah masuk. Ini yang 47 ini berbicara tentang kebangkitan ya, bangkitan spiritual. Ya, dari itu misi permulaan meditasi dari sawicara ke nirwicara, tetap di dalam mental rendah misi Pak David. Misi awal-awal sekali bagi awal sekali. awal-awal Ya. sekali. Ya, mulai. Mulai. Nanti kebangkitannya setelah masuk dimensi 6. Ya, kalau yang di saya itu kata-katanya memang berbeda, tapi ada kesamaan sih, cuma pemaknaan berbahasanya. Kalau ini dengan mencapai dan mempertahankan kemanunggalan nirwicara yang tidak lagi terpengaruh oleh kondisi-kondisi tertentu, maka bangkitlah kesadaran sejati, kesadaran jiwa. Kalau jadi ya itu tidak salah, itu betul juga, betul. Ya. Bahasanya berbeda saja, tapi ini berbeda. Ya. Menggambarkan mulainya bangkitnya kesadaran atau cahaya ilahi. Ya, betul. Betul, karena itu tadi sudah saya uraikan juga, sudah sampai titik pertemuan antara pikiran konkret dan pikiran abstrak, antara rupa dan arupa. Tadi sudah mencapai titik. Nah, jadi nanti melangkah selanjutnya sudah masuk ke alam arupa. Kalau itu sudah alamnya jiwa. Pak Rudi tanya, Pak Rudi. Ya, silakan. Timbulnya waskito itu posisinya di mana? Oh, masih kalau menurut Patanjali ini itu masih sebelum mencapai samadhi itu sudah bisa waskita. Jadi waskita itu sudah minimal di astral. Jadi sudah bisa astral traveling dan sebagainya. Menurut Yoga Sutra Patanjali ya. Jadi waskita yang benar ya itu ada mulai astral. Karena waskita yang fisik itu termasuk ether, bisa melihat peri-peri, jin-jin itu termasuk fisik kan. Itu belum termasuk waskita. Nah, yang dimaksud di waskita sini itu seseorang yang sudah bisa melihat alam berdimensi 4. Nah, nanti itu disebut waskita astral. Nanti kalau bisa makin maju, terus bisa sampai alam bermatra 5, dimensi 5, ya berarti itu dia clairvoyant mental, waskita mental. Jadi dia bisa melihat semua bentuk-bentuk pikiran. Jadi kita ngomong-ngomong sama si A si B, kita bisa melihat bentuk-bentuk pikiran apa yang dia pikirkan, kita tahu semuanya. Karena dimensi 5 memang mental, tapi itu mesti ada bentuk-bentuknya, mesti ada rupanya. Kalau bab ini posisinya di mana?
waskita. Kalau bab ini tidak membicarakan tentang waskitaan, tetapi membicarakan tentang perubahan dari samadhi. Nah, samadhi itu kan proses dari dharana, dhyana, samadhi. Dharana itu konsentrasi, dhyana itu meditasi. Nah ini kita mencapai yang disebut samadhi atau transendensi. Nanti kita membicarakan tentang samadhi. Nah nanti setelah bab ini selesai, kita akan membicarakan tentang bab 3 tentang sidis-sidis, kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri kita, yang dengan cara ini nanti bisa berkembang. Dengan cara ini bisa, jadi bisa apa saja. Tadi bab 3 akan diuraikan, bisa mau mempunyai kekuatan seperti gajah, bisa. Mau berjalan di atas air, bisa. Mau terbang atau levitasi, bisa. Mau menghilang, bisa. Apa Berarti- saja bisa. Berarti yang dibahas di ini bab ini 47 ini, itu posisinya maksud saya tanyakan, posisinya itu di dalam waskita itu apakah di sini gitu loh maksud saya. Oh, Tadi ini kan Pak Rudy termasuk- sudah jelaskan kan waskita ada fisik, ada Ya. astral, ada mental. Pertanyaan saya, waskita yang Bapak bahas sekarang ini 47 ini, ya. itu Pak posisinya waskita itu di mana dan waskita apa gitu loh. Oh, Apakah ini belum termasuk waskita sama sekali? Pertanyaannya. Oh, begini. Bisa juga orang samadhi sampai nirwicara samadhi, tapi dia nggak waskita, bisa. Jadi orang yang mahir meditasi, sing misi awal-awal ya, ini kan bicara ini kan misi awal, misi mental rendah. Bisa juga orang tidak waskita, tapi dia bisa mencapai kesadaran-kesadaran yang non fisik. Berarti kan lebih tinggi. Bisa saja. Jadi orang belum tentu harus waskita. Nanti waktu melakukan sidis, nah itu baru bisa waskita yang kita harapkan. Mau waskita apa? Mau melihat. Jadi di situ tadi dikatakan juga mau melihat 1000 tahun yang lalu sampai saat ini dan 1000 tahun kemudian, itu juga ada di dalam kemampuan itu ada di dalam diri kita. Jadi itu sudah waskita yang hebat. Jadi kalau 1000 tahun, 2000 tahun itu pas life kita jadi apa, yang sekian, yang kemarin dulu pas life jadi apa, di mana, itu ada semua tuh. Bisa di kemampuan-kemampuan itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi mungkin sudah lebih dari waskita ya. Bukan hanya waskita saja, tapi sudah mengetahui yang lampau, yang sekarang maupun yang akan datang. Itu bisa nanti kalau kita samadhi pada titik tertentu di dalam diri kita atau di mana atau di cakra, itu bisa kita sangat luas. Sampai kita pun mengetahui perkitaran planet-planet, bintang-bintang dan sebagainya, itu nanti ada. Jadi waskita itu ada bermacam-macam, ada waskita pandang, ada waskita dengar, ada waskita perasaan. Banyak sekali sebetulnya. Ya kalau ini ada di sini ada waktu bahasa Belanda ini kan waskita pandang itu kan Heldersin, Elderhuren sama Elderhuren. Kalau bahasa Inggrisnya tidak salah clairvoyant, clairaudient, dan clairvoyant tidak salah. Jadi sebetulnya ada dua dokter ini ya. Ada kalau yang satunya itu waskita, kita nanti memang ada
ada bukunya tersendiri yang membahas khusus tentang kewaskitaan sampai dimensi 4, dimensi 5 dan sebagainya. Nah, ini kita membahas tentang samadhi, tingkatan-tingkatan dari samadhi. Ya, Kurang lebih saya tahu Pak Rudi. Ini lagi Ah, bahas samadhi, tahu saya. Maksud ya. saya di dalam proses bicara samadhi ini itu Ya. akan keluar bonus yang namanya waskita. Maksud Ya. saya pertanyaannya, waskita itu keluarnya mulai dari mana? Contohnya kalau waskita fisik itu keluarnya di mana? Waskita mental keluarnya di mana? Astral, maksudnya waskita astral keluarnya itu di mana? Waskita mental keluarnya di titik yang mana di garis samadhi ini loh tadi. Jadi saya tahu bahwa Pak Rudi hari ini cerita samadhi itu saya tahu. Apalagi Ya. tulisannya ada jelas. Cuma masalah pertanyaan saya yang agak keluar ini, yang agak kolateral ini, alternatif ini, di luar tulisan samadhi itu, saya ada di luarnya. Pertanyaan saya, waskitanya itu Ya. keluar di mana? Waskita fisik itu keluarnya di mana? Titiknya sekitar mana? Waskita astral keluarnya sekitar mana? Waskita mental keluarnya sekitar mana? Maksud saya itu petanya. Ya. Itu tadi yang dijelaskan sama Pak David, apa terjemahannya yang beda itu, tapi lebih tepat di, menurut saya sih, lebih tepatan di terjemahannya yang Pak David tadi apa katakan tadi itu Ya. lebih jelas. Contohnya mencapai apa, kesadaran apa, lupa tadi. Atau Ya bisa itu diulangi Pak David, lebih Pak. jelas. Dengan mencapai dan mempertahankan kemanunggalan wicara yang tidak lagi terpengaruh oleh kondisi-kondisi tertentu, maka bangkitlah kesadaran sejati, kesadaran jiwa. Nah, ini Jira. Jadi satu, di sana ada 4 kata yang penting. Satu, masuk ke manunggalan, ya toh, yang tidak dipengaruhi kondisi-kondisi tertentu. Bangkitlah. Yang 4, kesadaran jiwa, dan kesadaran apa satunya? Kesadaran sejati, sejati. kesadaran jiwa. Nah, dari cerita ini, manunggal, ya toh, bebas dari kondisi-kondisi yang tidak terpengaruh, terus bangkit, terus kesadaran sejati dan kesadaran jiwa. Ini 4 kata ini kalau dirangkai, itu menunjukkan adalah sesuatu keluar. Jadi menurut saya kesejatian itu, kesadaran sejati itu tidak semudah itu orang bisa mencapai ke sana, apalagi kesadaran jiwa. Berarti mestinya kewaskitaan tadi yang baru diceritakan, tidak tahu itu fisik atau tidak tahu astral atau tidak tahu mental, itu sudah keluar. Tapi kita nggak tahu di titik yang mana. Karena yang saya tahu, waskita itu adalah bonus. Satu. Kedua, namanya bonus itu pasti keluar. Pasti keluar. Karena saya tahu petanya ini. Pasti keluar. Masalahnya itu waskita itu mau dipakai mereka atau tidak. Dalam kehidupan sehari-hari secara sadar. Kadang-kala dia memakainya secara tidak sadar. Tidak tahu kalau itu waskita. Nah, contohnya secara sadar itu biasanya biku-biku itu, dia tidak mau pakai waskita. Karena dia ditekan supaya tidak keluar. Tetapi dalam hal tertentu yang saya diskusi sama beberapa diskusi juga kadang-kala keluar secara tidak sadar dia. Kalau dia tahu secara tidak sadar, terus setelah itu dia sadar, langsung dia meditasi untuk menghilangkan itu. Maksudnya bukan menghilangkan, supaya apa, mengendalikan itu supaya tidak timbul. Karena bagi mereka yang dikejar bukan kewaskitan itu, tapi ya ini tadi kesadaran sejati dan kesadaran jiwa yang semakin naik tinggi. Tapi itu keluar, itu bonusnya keluar terus waskita. Karena waskita itu macamnya banyak. Banyak sekali macamnya waskita. Nah, maksud saya dengan adanya peta ini kita tuh bisa umpama kalau kita meditasi sampai sini keluar ini, meditasi sampai sini mungkin keluar ini petanya. Jadi dari sana kita juga mampu untuk menekan supaya waskita itu tidak terlalu kita pakai terus, baik sengaja maupun tidak sengaja gitu loh. Itu yang saya lihat dari para biku itu, dia bermainnya di sana. Dia bisa neken waskita. Dia tahu bahwa dia keluar bonus itu tidak mungkin tidak pasti keluar. Cuma dia mampu untuk mengendalikan. Ya ada kadang-kala lepas kendali sedikit bisa. Contohnya kalau ada umatnya yang minta tolong, kondisi ada permasalahan sulit ya, terpaksa dia harus bantu-bantu dengan waskita sedikit-sedikit. Kadang-kala dia tidak terasa atau memang dia sengaja untuk membantu. Ya tapi dia tidak boleh tunjukkan ke orang lain bahwa ini loh aku punya kemampuan, tidak boleh gitu. Nah ini salah satu contoh yang saya tahu. Makasih. Ya, terima kasih. Itu nanti tentang waskita, kemampuan bonus-bonus
itu akan diuraikan panjang lebar di bab 3. Nah, ini kalau ini memang saya baca di buku-buku ini, di Yoga Sutra ini tidak dibahas tentang kewaskitaan. Cuma ini membicarakan tentang kesadaran kita makin lama makin meningkat gitu aja. Ya, Boleh, ya silakan Mas Joko. terima kasih. Saya Ya. setuju dengan apa yang Mas David uraikan tadi dengan Pak Dr. Dani. Saya hanya mengingatkan seperti apa yang telah Dr. Dani katakan. Mungkin, mudah-mudahan saya tidak salah menerjemahkan. Di sini Dr. Dani bilang bahwa minggu lalu, hari Selasa kemarin, itu Dr. Dani bilang bahwa salah satunya itu bisa melihat layar-layar TV. Nah, layar-layar TV itu menurut saya itu adalah salah satu bagian dari kewaskitaan. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Apa komentarnya Dr. Dani? Punya Pak Joko tadi. Ya, betul sekali. Karena macamnya kewaskitan itu banyak sekali. Banyak sekali. Jadi enggak satu macam, banyak, bukan main. Spektrum sepertinya mereka itu kewaskitan. Makanya saya bilang bonus itu pasti keluar, enggak mungkin tidak pada tahap tertentu. Apalagi Pak Rudi tadi sudah menjelaskan kewaskitan ada fisik, ada astral, ada mental, macam-macam kan. Jadi itu keluar pada titik-titik tertentu, otomatis itu. Karena yang saya tahu jalannya meditasi itu pada dasarnya semua siapapun orang yang melakukan meditasi itu sama, garis merahnya itu sama. Cuma pernak-perniknya aja yang beda karena tergantung situasi mereka masing-masing. Tapi intinya tuh jalurnya tuh sama. Jadi kalau dia mencapai ini, mencapai itu sama. Sampai dia mencapai kasunyatan atau namanya suatu keheningan yang sangat dalam dan tidak tahu apa istilahnya. Itu sama. Tidak ada bedanya. Dan itu saya lihat juga dari para kejawen juga yang diskusi sama saya itu sama. Cuma kita beda bahasa. Kita keterbatasan untuk menerjemahkan atau menginterpretasi dalam kalimat kita masing-masing. Itu. Tapi sama, saya lihat itu sama semua. Aliran apapun kalau benar ya meditasinya, sampai menimbulkan kalau sudah tahap sekian akan keluar gini, tahap sekian otomatis keluar ini. Yang otomatis benar jalan sendirinya keluar itu ya sama prosesnya. Jadi makanya kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa dia sangat mengandalkan sesuatu yang di luar dan tidak percaya pada yang di dalam, satu contohnya percaya pada ya sorry aja sebelumnya percaya pada Tuhan yang di luar, tidak percaya pada yang di dalam, tidak mau memperhatikan di dalam, saya kira tidak akan. Terus kalau dia bicara kewaskitaan berarti itu bohong besar. Karena bicara kewaskitaan itu pasti dapatnya itu dari dalam, nggak mungkin dapat dari luar kecuali dia memang beli dari orang yang menginisiasi. Tapi itu biasanya hanya tidak lama, karena saya dulu pernah lihat contohnya orang di Cilegon Banten itu, teman saya di kedokteran waktu itu, dia uji coba beli 1 juta saat itu mahal waktu zaman saya kuliah. Jadi antar telunjuk ditempelin aja, ya kira-kira setelah merapalkan doa dia bisa kebal itu. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, kebal sekali. Tapi kekebalannya dia uji coba sampai nggak salah itu 2 minggu kekuatannya luruh. Sama dia dicubes jarum untuk periksa darah itu tembus keluar darahnya. Tapi sebelumnya nggak pernah keluar darah, nggak sakit. Bahkan pisau tutup-tutup di tangan nggak ada apa-apa. Nah, tuh 2 minggu lagi terus dia ngecas lagi, beli lagi kasarannya, isi ulang lagi pulsanya. Nah, kebal lagi. Nah, itu dari sana saya melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi beda teknik yang kita dapat dengan yang beli itu beda. Itu yang saya tahu. Makasih. Ya. Itu tempelan dulu. Tempelan itu. Kalau kena yang lebih kuat ya lari. Celaka lah kita. Ya.
Ya, bagaimana? Ada yang lain? Kalau nggak ada, dilanjut, Pak. Ya, Lanjut. tadi belum selesai, tapi Oke. jadi yang 47 ini, jadi kalau kita sudah sampai nirwicara samadhi, itu sudah termasuk tanpa batas intelek dengan intelijensi ya. Jadi antara rupa dengan arupa itu sudah perbatasan, sudah di dalam perbatasan. Jadi sudah di tengah-tengah gitu. Nanti begitu kita makin intens, kita akan menembus ke alam arupa. Nah, nanti kalau kita bisa, tapi di dalam alam selanjutnya itu dari intuisi mulai merembas. Di dalam arupa itu intuisi mulai merembas. Jadi apa yang kita lihat di alam itu adalah suatu sudah termasuk kebenaran, meskipun belum yang mutlak ya. Kebenaran dibandingkan di alam tiga yang bawah itu tadi. Itu sudah lebih termasuk sumber kearifan dari kehidupan keilahian. Nah itu akhirnya kalau sudah sampai di atasnya ini, nanti intelek kita itu otomatis mendapat penerangan dari yang lebih luhur tadi. Merembas, intelek kita makin cemerlang. Kalau orang sudah, makanya meditasi itu juga kalau benar itu bisa mencerahkan, seolah-olah mencerahkan pikiran kita. Dan bisa juga meregenerasi sel-sel kita. Nah, kalau sudah intelek disinari oleh yang lebih luhur, makanya sekarang kita sudah, badan-badan kita itu bukan menjadi budak daripada nafsu-nafsu atau pikiran-pikiran yang mementingkan diri sendiri. Nah, jadi wahana-wahana kita itu akhirnya menjadi alat saja bagi sang jiwa. Kalau di teosofi, jadi badan-badan menjadi alat daripada individualitas atau sang jiwa, yaitu Atma Budi Manas Luhur itu. Jadi kalau sudah dapat keterangan, otomatis kita sudah tidak lagi, ya sudah jarang lah ya, lalu tidak 100%, karena kalau awal-awal, kalau sudah makin lama makin dikendalikan, makin menguasai, jadi lama-lama pikiran, perasaan, ucapan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum alam itu lama-lama berkurang dan akhirnya hilang sama sekali. Nah, jadi akhirnya intelek yang disinari oleh budi dan dikontrol oleh atma, kemauan, itu adalah hal yang sangat bagus sekali. Bahkan itu digunakan oleh para adepta atau para manusia sempurna untuk menghubungi para murid-muridnya juga demikian. Jadi pekerjaan beliau para superhuman, para master itu juga melalui Atma Budi Manas Luhur itu. Karena beliau itu kesadarannya ya turun sampai lebih bawah lagi agak susah. Makanya dia menggunakan para murid-muridnya untuk menyebarkan apa yang ada dalam beliau itu. Karena tugas beliau itu di sana itu sangat sibuk sekali
Makanya tidak ada waktu untuk bersantai-santai. Jadi dia tidak biasa pada umumnya tidak mau turun lebih rendah daripada Arupa. Nah, itulah tujuan daripada itu bukan tujuan ya, jalannya samadhi ala Yoga Sutra Patanjali ini kita membicarakan bab 46 sampai 47 itu adalah samadhi di alam mental konkret. Jadi nanti kita selanjutnya dalam bab 48 dan seterusnya 49 sampai akhir itu makin kesadaran kita makin meluas, makin meningkat, seterusnya demikian. Ya kurang lebih nanti kalau sudah nirwicara tadi yang dikatakan tadi meresap dari budi itu istilahnya di sini cahaya ilahi mulai menyingsing. Karena di alam-alam Atma Budi Manas itu adalah alam yang lebih kebenarannya lebih nyata daripada yang di bawah situ. Jadi pikiran, perasaan kita, ucapan kita kalau sudah sampai tingkat ini itu sudah benar. Dan apa yang kita bicarakan, ucapkan itu akan terjadi. Istilahnya kejawen itu sabdo pendito ratu. Karena kita sudah mengetahui kalau sudah di kesadaran tingkat ini kita sudah mengetahui. Jadi bukannya ucapannya itu bagaimana, kelihatannya yang masih negatif pun akan terjadi. Nah, itu bonusnya tadi yang dikatakan Dr. Jani. Jadi istilahnya kalau bahasa Jawanya mungkin lebih jelas sabdo pendito ratu. Yang tidak mungkin pun apa yang diucapkan dia akan terjadi. Akan menjadi mungkin. Itu aneh tapi nyatanya di situ. Nah, kurang lebih Sutra 47 penjelasannya demikian. Silakan yang mau menambahi atau bertanya. Boleh saya sebentar aja, Pak. Ya, silakan Pak. Di sini adalah inti dari apa yang telah dijabarkan. Itu kembali kepada diri kita masing-masing, kesadaran akan kemanunggalan. Itu kalau kita belum yakin dengan adanya kemanunggalan itu, tidak akan sampai ke pembahasan apa yang telah dibahas, dijelaskan oleh Pak Rudi. Karena di dalam hati, di dalam diri kita masing-masing, masih ada rasa, benar enggak nih? Benar enggak? Mungkin hanya kata-katanya aja. Tetapi kalau kesadaran sejati yang ada di dalam diri kita masing-masing sudah berani, apalagi mengikrarkan bahwa kehidupan kita saat ini dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang itu memang ada kemanunggalan sejati. Nah, poin disitulah yang menurut saya pribadi adalah sangat penting untuk mengatakan ataupun dipaksa bahwa kemanunggalan itu memang terjadi kepada diri kita masing-masing. Matur nuwun. Kami. Yang lainnya, kalau saya sih hakul yakin, Pak. Matur nuwun, sama terus. Ya. Mas David, monggo. Silakan, ada yang mau nambahin lagi? Pak Bambang belum muncul ya? Ya, dia nggak tahu mungkin linknya yang baru.
Oh, mungkin di Misalnya aktif dia ini. Japri. Ya. Oke, lanjut Oke, Pak. lanjut, boleh, silakan. Sekarang bab 1 sutra 48. Di sana itu ada pertanyaan Pak Hernowo tentang nirwicara. Itu Pak David ada gambar ya Pak? Yang gambarnya bab 117 itu Pak. Samprat Nata Samadhi, bukan, sudah lama kok. Ya, ini juga boleh, ya boleh ini Pak. Ya, ini Pak Hernowo, jadi bicara itu adalah kesadaran kita di alam bicara. Terus kalau dari guna itu awisesa, badan yang kita pakai adalah badan mental luhur atau Wijnana Maya Kosa. Itu alam-alam dan kendaraan-kendaraan yang kita pakai Pak Hernowo. Kalau di Hindu itu masuk arupa. Ya, sekarang lanjut ya, bab 148. Bab 8. Di sana kesadaran menjadi pengemban kebenaran dan keadilan. Nah, jadi 48 tadi, 47 sudah kita bahas. Jadi di sana dikatakan bahwa kesadaran intelek di dalam samadhi diubah menjadi kesadaran spiritual. Nah, istilah bahasa Sanskerta ini ada bahasa Sanskertanya. Di Sutra 48 itu ada istilah ratam, RTAM ya. Ratam itu artinya kebenaran. Dan bara, BHARA, bara itu mengemban atau memegang. Itu disebut di sana kesadaran menjadi pengemban kebenaran dan keadilan. Secara harafiah artinya menjadi pengemban kebenaran atau pemegang kebenaran. Nah, kalau di dalam Hindu kadang-kadang ertam itu disebut kebenaran itu juga sama dengan satyam. Satyam itu juga kebenaran. Itu adalah dua kata yang sama-sama ya, jadi ada kemiripannya antara ratam RTAM dengan satyam. Jadi untuk mengerti hal ini, bahasa-bahasa Sanskerta ini, kita harus mengenal filosofi dari Timur yang mengatakan bahwa alam semesta yang terbabar maupun yang tidak terbabar, yang manifest ataupun yang unmanifest, merupakan suatu manifestasi dari realitas ilahiyah, divine reality. Masuk semua itu dari situ. Alam yang
terbabar maupun tidak terbabar. Dan termasuk kita itu adalah hasil dari beliau. Jadi dan beliau pun bersemayam, nah seolah-olah bersemayam di dalam pembabarannya. Jadi istilahnya di setiap pembabaran itu ada beliau. Baik manusia, hewan, binatang, apa saja itu di sana beliau ada. Dan itu semua terjadi dalam dunia ini yang terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa realitas ini disebut sat. Kan gunas itu 3 guna saja sama-sama itu kan berasal dari sat jit ananda. Itu sat itu alam semesta itu semua bermanifestasi dalam alam semesta disebut sat yang bermanifestasi. Jadi sat itu bermanifestasi dalam alam semesta dalam dua yaitu satu dia merupakan yang sejati atau inti cari dari semua benda. Yang kedua, dia menentukan arah dari jalannya semua benda secara teratur, baik material maupun moral. Nah, itu yang disebut ertam tadi. Jadi ertam itu sebetulnya adalah tata tertib kosmik yang mencakup semua hukum alam, hukum moralitas, dan juga hukum spiritualitas. Dan bersifat abadi di alam semesta ini. Jadi kita harus mengikuti, kita wajib ya sebagai manusia itu mengikuti hukum-hukum alam, membenahi moralitas kita dan spiritual kita kalau mau kembali kepada yang awal mula tadi. Jadi itu wajib dilakukan. Kalau kita misalnya sebaliknya hidupnya amoral, tidak spiritualitas, yaitu akan menjauhi jalan menuju kembali makin jauh. Nah, jadi juga dikatakan tadi bahwa sutra yang sebelumnya telah ditunjukkan mempengaruhi intelek, dan kita melihat bahwa intelek itu tanpa disinari oleh intuisi atau dari alam budi akan selamanya tidak akan melihat kebenaran-kebenaran yang lebih dalam dari hidup. Jadi kalau kesadaran kita mulai lahir sampai mati dan inkarnasi demikian terus, kita hanya menggunakan fisik, badan perasaan, dan pikiran konkret, kita tidak akan mengenal yang sejati. Tidak akan pernah. Karena ketiga badan itu sebetulnya merupakan penghalang. Baik untuk mencari kehidupan di dunia, tapi untuk dalam kehidupan rohania, mereka itu merupakan penghalang. Padahal di dunia ini badan-badan kita itu merupakan barang yang sangat berharga sekali. Orang sakit minta sembuh karena orang sakit jantung berobat supaya sembuh
karena merasa itu sangat berharga sekali. Belum termasuk asal dan mental. Padahal ada yang lebih, kalau dilihat pandang dari atas, ada yang lebih penting dan hakiki, lebih abadi, yaitu yang di alam rohania. Dan sekali lagi di sini dikatakan bahwa intelek itu merupakan pengaburan. Makanya di sutra 48 ditulis di sana kesadaran menjadi pengemban kebenaran dan keadilan. Jadi selama kita berusaha naik di atas intelek, istilahnya beyond man, kita berusaha beyond man. Kesadaran kita bisa mengatasi intelek dan berada di atas intelek, baru kita menyadari sesuatu yang satyam itu tadi, kebenaran itu tadi. Selama di bawah sini, rupa dhatu, ya selamanya kita di dalam alam ilusi. Karena contohnya kalau ada benda tongkat yang lurus, kita masukkan ke bawah, ke air misalnya, kan kita seolah-olah melihat tongkat itu bengkok. Demikian juga kalau yang sesuatu yang murni masuk ke dalam alam yang ilusi, yang murni itu menjadi membias, tidak lurus lagi. Nah, bagaimana caranya intelek itu memecah belah kebenaran? Dengan demikian menghalang-halangi kita, intelek itu, untuk melihat benda-benda seperti apa adanya. Nah, untuk itu, maka di Yoga Sutra Patanjali, samadhi kita wajib ditingkatkan sampai di tingkat mental luhur atau nirwicara tadi. Jadi tujuannya adalah minimal tujuannya kalau sudah ke alam arupa mental luhur, kita sudah masuk, istilahnya Dr. Dhani itu kita sudah masuk jana satu. Jana yang paling bawah, paling rendah, itu sudah masuk jana satu. Nanti kalau di intuisi jana 2, jana 3, anupadaka, dan seterusnya, 4, 5, dan seterusnya, itu nanti akan meningkat dengan sendirinya. Tapi harus dilatih dengan terus-menerus tanpa henti-henti. Dan dilatih juga pelatihan hidup sehari-hari itu tanpa pamrih. Perlu sekali. Nanti dengan kita melatih meditasi kita makin tekun, kesadaran kita akan menembus di belakang intelek. Di balik intelek itu ada apa? Karena intelek itu selain tidak melihat yang tidak utuh, juga dia sebagai penghalang menuju ke kebenaran yang sesungguhnya. Makanya dikatakan hanya sebagai alat saja, sebagai karena kita yang mengerti di intelek, makanya kita usahakan itu hanya sebagai batu loncatan agar kita bisa meningkat ke atau meloncat ke alam-alam yang lebih luhur.
Jadi kalau nanti sudah ya dikatakan bahwa samadhi kita sudah disinari oleh intuisi, jadi pikiran kita sudah dirembesi oleh intuisi atau ananda, tidak hanya bebas dari kesalahan dan kebimbangan saja, akan tetapi juga ada hubungannya dengan landasan hukum kosmik yang mengatur segala sesuatu yang tergambar. Karena di sana ada pantulannya, ada refleksi. Kita itu adalah refleksi daripada jiwa. Jiwa itu refleksi daripada sang roh. Roh refleksi, pantulan daripada sang Iswara. Demikian seterusnya. Jadi nanti kalau kita sudah bisa sana, kita bisa mengetahui yang bersifat ilahiyah, meskipun itu hanya pantulannya saja. Tapi sudah mendekati kebenaran. Boleh tanya, Pak? Ya, silakan. Tadi sempat Pak Rudi bahas ilusi. Nah, apa yang di topik ini, bagian yang ilusi itu di mana, yang bukan ilusi itu di mana? Mohon dijelaskan, Pak. Ya, di sini kan sutranya sudah jelas. Di sana kesadaran menjadi pengemban kebenaran dan keadilan. Di sana itu maksudnya setelah 47 tadi sudah mencapai nir bicara. Jadi kita sudah masuk alam kebenaran dan keadilan. Karena sudah kalau di bahasa Sanskerta kan sudah kita masuk alam ananda. Ananda itulah kebenaran yang hakiki. Jadi di sana itu maksudnya setelah 47, Pak. Setelah 47 Ya. kita mencapai tingkat nirwicara tadi kan kita sudah ngomong bahwa itu batas antara kayak negara itu batas. Jadi antara negara ini dengan negara itu ada batasnya. Begitu juga rupa dengan arupa itu ada batasnya yang sangat tipis. Nah, nanti kalau kita sudah menginjak di sana, ya kalau selama ini kita hidup di dunia itu kan kita di arupa, astral sama fisik. Nanti kalau sudah di sana, di alam, di arupa dan seterusnya, kesadaran kita menjadi pengemban kebenaran dan keadilan. Segala sesuatu yang sudah disinari oleh intuisi, budi itu sudah merupakan kebenaran. Jadi sudah tidak perlu uraian lagi, Pak. Tidak perlu diuraikan, kita sudah tahu bendanya. Ya, paham saya. Ya, ya. Tapi kita dengan pengetahuan itu, kesadaran kita sebagai manusia itu kan masih di dalam tanda petik masuk dalam kategori ilusi. Ya itu. Jadi, ya, monggo. Itu gambarnya tadi bisa ditampilkan lagi, Pak David? Enggak, iya itu paham saya. Enggak, Saya ini hanya... untuk menguraikan ini lebih jelas ya itu. Nah, ini yang paling kiri kan sifat dari kesadaran, Pak. Dari keadaan kesadaran itu kan ada vitarka, itu kesadaran yang masih tingkat permula, itu pikiran konkret. Bahasa Sanskertanya badan yang dipakai adalah manomaya kosa. Kalau di teosofi badan mental rendah. Terus kalau kita sudah kesadaran bicara, tadi yang ditanya Pak Herwono, itu adalah kesadaran yang arupa. Kalau vitarka tadi rupa, ini sudah arupa dhatu. Kendaraan yang pakai kita sudah jnana maya kosa. Kalau kita nanti sudah tadi masuk
Ananda sudah kebahagiaan tertinggi, itu pakai kendaraan yang kita pakai namanya Ananda Maya Kosa. Itu badan intuisi atau badan budi. Nah, di dalam tingkat Sabija Samadhi yang paling tinggi itu adalah Asmita. Itu badan Atma. Atma itu termasuk kemauan ilahi. Ananda Maya Kosa itu adalah kasih ilahi. Makanya di Ananda kan biasanya kebahagiaan tertinggi. Nah, sedangkan Wijnana Maya Kosa itu adalah pikiran ilahi. Ini adalah pantulan refleksi daripada Sang Iswara. Jadi kesadaran itu relatif dan progresif, Pak. Meningkat terus. Kesadaran meningkat, otomatis kendaraan ini yang kita pakai juga beda. Meningkat lagi, kendaraan yang kita pakai beda lagi. Demikian seterusnya. Iya, paham itu tingkatannya. Cuman badan kita sekarang ini berarti bukan ilusi lagi, Pak ya. Kalau sudah sampai ke tingkat pengetahuan yang terakhir itu. Atau paling enggak Ananda. Badan yang mana, Pak, yang ditanyakan? Badan fisik atau? Ya, badan kita sejati. Oh ya, kalau badan kita sejati tidak ilusi, Pak. Jadi kalau di dunia ini badan fisik, badan asal, dan badan mental itu sebetulnya adalah ilusi. Itu nanti ada bukunya. Nah, di bukunya di teosofi ada istilahnya space, time, and self. Itu adalah khayalan, ruang, waktu, itu semua khayalan dan pribadi. Itu semua khayalan. Sampai di situ, saya di situ sampai udah paham, Pak. Makanya dalam hal ini yang saya bahas itu adalah kesadaran jiwa kita. Ya. Itu yang saya tanyakan. Maaf tadi saya kurang menanyakannya kurang detail. Ya. Ya, matur nuwun, Pak. Kami, ya. Boleh saya tambahkan? Boleh kan, silakan, Dokter. Jadi yang saya tahu per definisi ilusi itu adalah yang masih mengalami perubahan. Apapun bentuknya, apapun sebutannya, apapun definisinya, kalau masih mengalami perubahan, itu masih ilusi. Tetapi kalau dia sudah bebas dari perubahan sama sekali, ya toh, lah itu yang namanya bukan ilusi lagi, kekal, abadi. Nah, sekarang kita masuk per definisi itu, ilusinya di mana? Kalau kita ngomong kesadaran itu menurut saya masih ilusi, karena kesadaran berbagai macam tingkat, perubahannya macam-macam itu. Itu kan perubahan kesadaran tingkat 1 modelnya begini, masuk kesadaran tingkat 2 dia berubah sudah. Modelnya begini, masuk kesadaran tingkat 3 modelnya berubah kan Mas ya. Nah itu. Bahkan waktu pun itu ilusi juga. Nah menurut saya, yang tidak ilusi itu kalau menurut saya, adalah kalau kita masuk dalam kondisi tiada waktu, tiada ruang. Yang paling gampang itu ya, kita biasanya kalau kita bicara tiada waktu, tiada ruang itu sepertinya muluk-muluk sombong sekali. Padahal kita itu bisa mendekati itu dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu kita melihat dan memahami jeda. Jeda itu antar waktu. Contohnya napas kita, napas keluar dan masuk. Antara keluar dan masuk itu ada jeda. Nah, itu lihat kita, pahami, masuk ke dalamnya. Kita masuk dalam jeda, berarti kita sudah tidak ada waktu. Nah, dari sana Anda nanti bisa merasakan bedanya. Apakah ilusi apa enggak? Itu ceritanya. Selama ini saya bermain di jeda, tapi dengan efeknya ya, Anda akan melihat banyak sesuatu yang tidak masuk akal itu. Kalau sudah masuk jeda. Anda bisa melakukan yang paling mudah, yang saya lihat itu, kita bisa melakukan gerakan lambat. Kita bisa melihat orang itu dalam gerakan lambat sekali. Contohnya orang itu mau jatuh. Bisa kita lihat jatuhnya prosesnya itu lambat sekali. Seperti ada tahap-tahapnya. Mulai dari mau jatuh sampai sedang jatuh, sampai gedebuk gitu. Kita bisa lihat secara lambat.
Itu saya lihat itu. Demikian juga waktu kecelakaan. Orang lain kecelakaan kita bisa lihat gerak lambatnya. Biasanya kalau kita lihat kan cepat saja brok gitu sudah. Ini enggak. Mau nubruk, mau sampai nubruk, sampai pelan-pelan jatuh itu bisa lihat kita. Karena kita bisa waktu itu bisa sepertinya kita setel mundur, setel lambat gitu loh. Akibatnya ya kita tanpa waktu pun bisa memang karena kita sudah masuk dalam kita. Itu ceritanya. Selama ini saya ngalami gitu. Makasih. Ya. Ya, betul sekali. Ilusi itu juga relatif dan progresif lagi. Sekali lagi relatif dan progresif. Sesuai Yoga Sutra Patanjali, betul. Alam yang 3 tadi, fisik, astral, mental, itu semua adalah alam yang remanen, mengalami perubahan. Jadi alam fisik kita di sini mengalami muda, tua, dan mati. Demikian juga badan astral kita juga nanti bisa berubah-ubah emosi, kasih dan sebagainya itu warnanya berubah-ubah dan akhirnya juga bisa mati. Demikian juga badan pikiran kita, badan mental kita juga bisa mati. Jadi segala satu yang bisa mati, berubah, itu adalah ilusi, betul sekali. Nah, sedangkan di alam yang kekal, di alam jiwa, atma budi manas, itu lebih permanen. Karena kita mulai hidup inkarnasi sampai ratusan kali, sampai menjadi manusia sempurna, soul kita tetap itu juga. Lebih permanen. Tapi itu pun kalau dipandang dari ilahiyah, tetap ilusi. Karena pada suatu ketika, badan-badan itu akan musnah. Itu ada di bukunya The First Principle of Philosophy ada. Termasuk badan karana dan sebagainya itu akan musnah, hilang. Jadi kalau dipandang dari sudut duniawi, mereka kekal dan tidak ilusi. Tapi dipandang dari atas, mereka pun tetap berubah. Karena bisa musnah. Tapi enggak ilusi. Kita meningkat lagi ke alam monadiah atau alam rohaniah. Itu lebih kekal lagi. Karena dimensinya sudah di atas 7. 8, 9 ya. Tapi kalau dilihat dari ilahiyah, manusia, iswara, dia juga misi ilusi. Kenapa demikian? Karena waktu emanasi atau manifestasi sang logos itu, logos tata surya itu membuat suatu yang disebut great illusion. Jadi mulai dari titik nol, mulai sabda itu sudah begitu Tuhan bersabda, Aum, itu sudah terbentang ilusi yang sangat tipis sekali. Jadi kalau ditarik yang paling tinggi, semua yang di bawah tadi itu ilusi semua. Kalau dipandang dari yang ilahiyah ya, termasuk roh kita, termasuk body, soul, and spirit itu ilusi semua. Makanya tadi saya mengatakan ada bukunya karangannya Norman Pearson itu adalah Khayalan, Ruang, Waktu, dan Pribadi. Space, Time, and Self itu adalah khayalan. Itu diuraikan panjang lebar. Khayalan semua. Betul kalau Dr. Dani tadi, kalau lihat yang abadi, itu antara tadi. Jadi antara waktu yang antara tadi, kalau kita bisa makin melebarkan antaranya, biasanya antaranya kan hanya sekian detik per sekian detik. Kalau antara itu makin lebar, akhirnya kita masuk ke keabadian. Karena kalau di dalam keabadian sudah tidak ada lagi past, present dan future sudah nggak ada. Karena semua itu berlangsung saat ini juga. Jadi sudah nggak ada past,
present and future sudah lenyap, nggak ada. Itu makanya di bukunya Space Time and Silence diuraikan demikian. Jadi semua itu termasuk khayalan, ya, termasuk ruang, waktu, dan pribadi manusia, fisik, astral, mental, budi, atma, dan sebagainya, itu adalah khayalan. Ya betul Pak Dr. Dhani tadi, meskipun nggak baca buku ini, dia langsung tahu intisarinya. Betul sekali itu. Padahal kalau baca bukunya itu tebal sekali. 1 hari nggak selesai. Tapi karena Dr. Dhani langsung pengalaman, mungkin dia sudah mencapai jana 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ya langsung tahu. Karena memang kalau kita sudah masuk jana-jana yang lebih tinggi, buku dan sebagainya itu dianggap sampah loh Pak. Kasarannya gitu. Karena itu menghambat. Iya, Harus betul dibuang. sih. Ya, membebani kita. Ya. Silakan Pak Joko. Iya, saya sangat setuju dengan penjelasan Dr. Dhani tadi, juga Pak Rudi. Karena saya sendiri pengalaman untuk melihat para leluhur saya yang sudah tidak ada wujudnya. Itu ada beberapa, saya nggak akan sebutkan, itu leluhur saya yang tingkat berapa, karena banyak sekali tingkatannya. Sampai udek-udek, balung siwur, segala macam gitu. Nah, seperti apa yang sudah dijelaskan, bahwa salah satu atau lebih dari 3, itu saya berusaha mencari wujud dalam tanda petik leluhur saya itu sudah tidak ada wujudnya. Ya, wujudnya hanya sinar aja. Itu yang saya alami secara pribadi nih Pak. Ya. Itu memang betul bahwa tingkatan ilusi pun juga berapa banyak menurut teosofi, itu saya akui dan saya alami sendiri. Matur nuwun penjelasannya semuanya. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Mungkin Pak Ketut sudah buka video, mau memberi tambahan Pak. Pak Ketut Limbung. Atau Pak Tungki mau nambahi. Dari pandangan Krishnamurti juga boleh. Mic-nya belum dibuka, mic-nya. Oh ya, ya. Ya, Nah, biarkan dulu. ya. Mesti meresapi dulu. Ya, yang lain? Saya tambahkan Pak. Ya, silakan. There atau di sana itu menandakan sutra sebelumnya. Ya, Dalam kurung ya, penjelasan dalam kurung, dalam keadaan nirwicara samapati atau kemanunggalan tanpa kondisi, itu there. Jadi tetap berbicara yang ke 47. ya. Baru dijelaskan ke apa? 48-nya adalah bahwa kalau di saya kebijaksanaan, pengetahuan tinggi atau prasna, ya, prasna, seseorang terpenuhi oleh ratam, ya, Ratam ya. ratam atau kebajikan, atau ya Pak Rudi sebut kebenaran. Dalam pengertian seseorang telah mencapai
keadaan tersebut selalu bertindak tepat sesuai pedoman atau nilai-nilai luhur kebajikan. Jadi berbicara dari nirwicara ini akan sebagai garis pembatas untuk masuk ke dalam kebajikan yang luhur, ya, kebajikan yang luhur yang harus dipenuhi dengan ratam tadi atau kebajikan. Itu kira-kira Pak. Ya. Itu karangannya siapa Pak David? Karangan siapa ya? Ini ya cuma Yoga Pantanjali aja. Oh, Ditranslate dari bahasa Sanskerta sih. Kelihatannya penjelasan yang di Pak David itu lebih tepat, lebih terperinci, lebih mudah dipersepsikan. dicerna. Menurut saya, dan tadi saya kan ngomong banyak sekali keunggulan yang dimiliki tadi tulisannya Pak David tadi, lebih jelas, lebih terperinci, lebih maksudnya lebih tepat gitu loh, maksudnya sepertinya. Jadi kita bacanya itu ngerti, oh kita posisinya begini, oh kita posisi di sini, ya gitu loh. Iya, iya. Kalau bisa pakai patokan itu lebih enak itu. Ya, Jadi orang bacanya lebih persepsinya lebih tepat sasaran. Atau selanjutnya ditulis dua-dua Pak David. ya nanti saya tulis dua-duanya. Nah, dari Pantanjali, satu dari Ya, Pantanjali dari versi teosofi. ya. Nanti di bawahnya saya kasih. Ya ini dari sesi umum gitu ya. 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 Ya, masukannya bagus itu. Yang lainnya? Ini materinya sampai di sini dulu ya. Mas Bayu masih jauh, masih ada 49, 50, 51. Waduh, nggak keburu. Silakan Pak Tungki yang terakhir. Enggak. Udah. Silakan. Ya, Oh. silakan. Silakan jika ada yang Iya, ini diskusi yang sangat bagus sekali dari rekan-rekan semuanya, dan buat saya pribadi ini sangat bermanfaat apa yang sudah kita diskusikan, karena ya saya berterima kasih kepada rekan-rekan Pak Rudi, Mas David, Dr. Dani, dan rekan-rekan lainnya. Atau non Rahayu. Ada tambahan sedikit. Ya. Saya ini terpercik ide nih sekarang. Kalau seandainya kita punya komunitas yang mau meneliti ini loh, Sutra Patanjali ini, tapi kita punya pakai yang pedoman yang punyanya yang di Pak David itu. Wah, itu keren sekali loh itu. Karena itu kelihatannya penjabarannya itu mudah, sederhana, dan mudah diinterpretasi itu. Dan nanti memudahkan kita mengamati proses meditasi itu jalannya sampai apapun yang terjadi di dalam proses-proses masing-masing titik perjalanan itu bisa kelihatan loh. Kalau ada komunitas yang bisa mau meneliti itu, keren sekali loh ini. Bisa jadi patokan ini bahwa meditasi itu ya dipakai ini aja sementara, yang paling yang sudah direkomendasi beberapa orang lah maksudnya, supaya lebih kelihatan hasilnya. Karena kan kebanyakan orang meditasi itu macamnya kan banyak, ya kan. Memang salah satunya kan ini. Ya. Nah, tapi supaya jangan sampai ada, ya memang meditasi itu salah satunya kalau terobsesi bisa error. Bisa error lah. Error ini kan yang nggak enak.
errornya kan bukan karena faktor apa makhluk gaib dan apa-apa, enggak, karena pikirannya terpecah seperti kue tar itu dia pecah, enggak utuh lagi. Jadi gara-gara terobsesi itu. Jadi kalau bisa kalau kita punya patokannya bukunya Patanjali, jadi semua orang belajar meditasi mungkin tidak semudah itu meleset. Paling-paling nggak bisa mencapai itu tok, tapi nggak sampai error, nggak sampai meleset, miring, pecah gitu, seperti apa kuetarnya itu yang saya maksud. Karena saya selama ini banyak juga orang kasus-kasus meditasi yang sebelumnya saya beritahukan jangan ada terobsesi sama sekali, tapi karena dia terobsesi error, jadi aneh malahan dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi kalau dia tidak terobsesi, betul-betul enjoy, betul-betul relax beneran, tidak ada pikiran apapun, yang betul-betul melepas, ya banyak keberhasilan yang diperolehnya, banyak sekali. Nah itu ceritanya, kalau ada komunitas yang bisa meneliti ini keren sekali. Terima kasih. Ya, usulan yang bagus, Dr. Dani. Kalau bisa terrealisasi bagus sekali ini. Ada pedoman ya, jadi kita ada punya pedoman gitu. Jadi kita meditasinya nggak ngawur, ada pedomannya. Dengan berdasarkan Iya. pengalaman-pengalaman dari orang-orang ini. Gitu. Betul sekali. Ya, Karena ya sebabnya berdasarkan karena adanya doktrin. Nah, doktrin-doktrin itulah yang menghambat perkembangan jiwa kita. Ini yang saya rasakan. Makanya saya tidak setuju dengan doktrin. Karena doktrin itu sendiri malah mempersempit jiwa kita untuk berkembang lebih luas lagi. Matur nuwun. yang dimaksud Pak Joko itu doktrin atau dogma, Pak? Iya, dogma juga doktrin. Ya, ya, ya. Dua-duanya kena itu. Ya, ya. Karena apapun namanya, entah itu doktrin atau dogma, itu selalu menghambat perkembangan jiwa kita. Matur nuwun. Ya, sami-sami. Yang lain dari Pak Gus Dur atau Pak Sasongko? Sudah lama Anda kelihatan. Silakan. Ya, Pak Anu, Ya. Pak Malam Pak Rudi. Gus Dur. Ya, malam. Iya. Kalau saya sih mengikut saja ya, karena Ya, jiwa itu susah ya diarahkan kemana-mana gitu ya, seperti itu. ya, Kecuali ya, memang dia sudah mantap, tenang gitu ya, ya, itu bisa mengamati seperti itu. Menurut saya seperti itu. Kalau ya, masih ya, jiwanya masih mudah gelisah ya, ya, mau dengan meditasi apapun, saya pikir itu juga susah untuk ini seperti itu. ya, ya. Lebih sementara ini lagi lebih Ya, mengikut ini Pak Rudi ya, ya, mengikut. ya, 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 ya. Ya, istilahnya di kita itu kalau sudah jiwanya mantap itu sudah old soul, Pak. Old soul. Jiwa tua. Iya, benar Pak Rudi. Ya. Jadi Pak Syarif ini Syarif yang ikut di Zoom-nya WA-nya Santi ya? Atau mungkin beda ya? Tapi di grup WA Santi ada namanya Syarif. Ya? Masih ada waktu berapa menit lagi Pak David? Silakan bertanya. Masih ada 10 menit, silakan. Ya, silakan digunakan, dimanfaatkan. Oh iya, saya Ya, memang silakan. mau bertanya.
apa betul itu apa namanya waktu itu bisa dihentikan ya, seperti itu ya. Nah, itu Ya, karena saya sendiri belum pernah mengalami itu ya waktu itu. Cuman saya mengalami saya tidak apa diri saya pribadi tuh nggak ada, tapi saya bisa ya, melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan gitu ya seperti itu. ya, Ini gimana gitu seperti itu. ya. Silakan Dokter Jenny. Pasti sing itu katakan kan jeda waktu itu loh, Dokter Jenny. Oke, Ya, makasih. Jadi seperti tadi yang saya katakan, kalau kita bicara waktu berhenti, bagi banyak orang itu sepertinya kita sombong. Ya kan, sepertinya kita nggak masuk akal. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita sudah ada lihat itu. Yaitu contohnya salah satunya adalah jeda. Di dalam jeda ini banyak cerita, mulai dari waktu yang melambat sampai berhenti. Sama dengan waktu kita bermeditasi. Suatu saat napas kita itu seperti berhenti, padahal itu sangat lambat. Tapi dalam prosesnya sangat lambat itu bisa berarti juga berhenti kalau kita sangat dalam sekali, sehingga pernapasan itu tidak lewat paru-paru lagi, tapi lewat pori-pori. Nah, sama dengan cerita ini saya tarik kembali di jeda. Di mana jeda yang kita dapatkan yang paling gampang adalah jeda antar napas yang bisa kita amati dalam meditasi. Jadi di dalam jeda itu, antar napas tarik dan napas keluar, kita kan masuk di dalam jeda kosong itu. Maksudnya dalam perhentian tidak ada napas sama sekali. Walaupun itu pendek sekali. Nah, kalau kita melihatnya itu, yang kelihatannya hanya singkat sekali itu, semakin kita lihat, semakin lihat mereka melebar tuh jedanya. Jadi melebar. Nah, dalam proses kita melihat jeda yang melebar itu akan terlihat bahwa jeda itu ternyata tidak langsung berhenti, tapi ada prosesnya itu. Anggap aja waktu itu semakin lama semakin melambat sampai bisa titik nol. Itu ceritanya. Nah, posisinya kalau kita bicara titik nol, di mana proses titik nolnya itu kita memang akan merasakan waktu itu sepertinya kita sudah tidak ada lagi. Mungkin sama dengan posisi kita yang masuk di dalam keheningan seperti kita sudah hilang semua itu sudah. Tapi ini saya masuknya lewat jeda. Lewat mengamati jeda, memahami. Jadi nanti kita akan mengetahui bahwa pertama jeda itu pertama kok singkat sekali ya, singkat sekali. Tapi lama-lama sekali fokus di dalam jeda itu ternyata kita masuk ke dalam yang singkat itu ternyata dalam ruang yang kecil itu ternyata ruangan itu gede sekali karena kita menjadi kecil. Jadi alias jeda itu akan semakin lama semakin memanjang. Padahal kalau kita realitasnya kita lihat jeda itu sepertinya pendek sekali kalau orang kita biasa melihat. Sama dengan kalau kita melihat kejadian masa depan. Masa depan itu berlangsungnya sekian lama, tapi di otak di pikiran kita itu cuma sekian milidetik. Kita sudah lihat, itu saya tahu semua. Sama dengan orang kalau mau meninggal, kadang-kala dia mengalami suatu past life, di mana dia bisa mengingat semua masa lalunya dia waktu ya umpama sampai kecil sampai bayi mungkin dia bisa melihat. Padahal coba kalau kita alami berapa puluh tahun itu, tapi kita hanya sebentar doang dalam pikiran kita melihat. Kalau orang-orang biasanya yang meninggal kadang-kala begitu. Jadi apa yang saya katakan lihat jeda itu memang kalau dilihat pertama kali melihat itu sepertinya pendek sekali dan singkat sekali. Tapi kalau kita lama-lama fokus masuk ke dalam jeda beneran mulai kelihatan melebar jeda itu. Bahkan bisa lama sekali kalau kelihatan seperti lama sekali berarti kita tuh sepertinya memang sudah lepas itu sudah. Nah, kembali lagi kalau kita masalah masih bertahan bahwa masih ada waktu ya monggo enggak apa-apa di dalam jeda yang panjang itu kalau kita ngomong masih ada waktu yang sekian detik ya enggak apa-apa suka-suka aja. Ya kan? Itu kembali lagi kalau orang merasa hitung-hitungan metu kalkulator ya enggak apa-apa mau dihitung secara matematika enggak apa-apa tapi apakah bisa dibuktikan? Nah, kita relatif aja yang penting kita tahu bahwa ini loh ada jeda yang semakin lama waktu itu semakin memendek. Namanya semakin memendek semakin lambat kan pasti ada suatu saat pasti berhentilah. Sama tadi yang saya ceritakan semua contoh-contohnya kan. Itu dan akibatnya kita akan mendapati sensasi itu yang kalau kita sudah memahami di jeda lama bermain di meditasi jeda lama nanti kita akan mempunyai banyak gerakan lambat melihat orang yang jatuh dengan gerakan lambat, orang yang kecelakaan gerakan lambat atau orang yang melakukan tindakan apa bisa kelihatan gerakan lambatnya. Itu anehnya. Saya sendiri sampai heran juga kok
kok bisa begitu ya saya? Saya sendiri nggak tahu. Cuma karena saya dulu bermain di sana. Itu ceritanya. Kenapa kita bicara waktu? Sekali lagi, apa yang kita alami dalam meditasi ini, kalau dipandang oleh orang lain, pasti kita ini orang-orang yang ya kategori gila. Mungkin mereka masih belum sampai di sana. Pola pikir belum sampai di sana, pengalaman belum di sana, mungkin dimensi juga belum sampai di sana, mungkin frekuensi juga belum sampai di sana, sehingga dia tidak bisa menerima, tidak bisa memahami, tidak bisa menginterpretasikan apa yang sedang kita bahas, kan begitu. Nah, jadi kalau kita yang sekarang ini lagi bahas-bahas begini, ini biasanya kita kan bisa, frekuensi kita bisa mencocokkan, ngetrim, itu ceritanya. Ya, makasih. Ya. Iya. Ya mungkin ini ya, mungkin Pak Dokter ya, mungkin kalau saya analogikan itu dengan ketika orang mencapai kefanaan gitu ya. Artinya sudah hancur diri kita ya. Ini bukan secara materi ya, tapi kefanaan itu sudah nggak ingat dirinya sendiri, itu memang waktu itu memang sudah tidak ada lagi itu di sana, seperti itu. Tapi begitu sadar, nah baru udah berapa lama kita ini seperti itu. Mungkin seperti itu ya, Pak Dokter. Ya, betul sekali, itu dia. Jadi masuknya aja lewat jeda, sehingga kita bisa jadi begitu. Bisa juga kita masuknya lewat yang lain, di mana kita memahami kesadaran-kesadaran, lama-lama kesadaran terlalu tinggi, sampai kita kesadaran seperti sangat meluas, sepertinya kita hilang. Itu. Jadi tergantung, seperti yang saya ceritakan, kalau kita ada di puncak gunung itu kan perjalanan banyak, bisa lewat kiri, kanan, lewat jalur apapun, asal pokok kita sudah di puncak. Jalan Iya. apapun bisa menuju ke Roma, banyak jalan menuju Roma. Pokok asal kita sudah di puncak, kita akan mengetahui. Betul. Di bawah kita dan sekitar kita 360 derajat kita akan tahu semua. Nah itu, jadi makanya kalau kita seperti tadi diceritakan, meditasi itu mestinya jalannya itu hampir sama, semua teknik itu. Ujung-ujungnya sama. Otomatisasinya itu semua sama. Cuma variasi-variasinya ini tidak ada sama. Seperti kalau kita mau naik gunung, seperti untuk menuju ke Roma, jalannya itu kan banyak, berbagai macam arah bisa kita lakukan. Banyak jalan menuju Roma, itu ceritanya. Oke, makasih. Oke. Ayo, siapa lagi? Ya, ini ada tambahan lagi dikit. Jadi tadi diceritakan bahwa tadi Dr. Dhani mengatakan bahwa kalau orang bisa melihat mulai kecil-kecil, jadi ini adalah hukum alam. Setiap manusia, siapa saja, nanti boleh diingat-ingat waktu meninggal ya, boleh diingat-ingat. Setiap mau meninggal dunia, itu dia akan melihat film dari bukan introspeksi, retrospeksi. Dari dia mau meninggal sampai dia lahir dan keluar dari gua garbo ibunya. Setiap manusia akan melihat hal itu. Nah, itu nanti akan didampingi oleh seorang dewa pelindung. Karena setiap manusia sejak lahir itu manusia mempunyai dewa pelindung, masing-masing mempunyai dewa pelindung. Itu sudah hukum alam ya. Jadi setiap manusia mempunyai dewa pelindung, dan nanti waktu meninggal, dewa pelindung itu yang menunjukkan bahwa ya itu loh, waktu ini kamu berhasil, waktu ini gagal. Jadi berhasilnya yang dilihat oleh yang ilahi, yang rohania itu adalah yang kita membuat kebaikan-kebaikan itu dianggap yang berhasil. Bukan yang kita menjadi kaya raya, menjadi ketua, menjadi ini itu yang berhasil, bukan. Jadi yang berhasil adalah yang kita bersifat menolong sesama, berbuat baik, itu nanti ditunjukkan oleh nanti setiap manusia, di antara kita pun nanti waktu meninggal pasti melihat itu, baru ingat, oh ya, dulu waktu diceritakan di filosofi mengatakan demikian. Memang betul itu. Siapa saja yang makanya dianjurkan bagi yang ditinggalkan
waktu ada orang yang meninggal, ayahnya atau ibunya atau neneknya, jangan mengganggu. Maksudnya dengan tangisan-tangisan dan sebagainya. Karena itu nanti mengganggu waktu dia melihat seperti TV itu. Seperti kelihatan si jiwanya melihat itu. Jadi dalam hidup ini saya berhasil atau tidak. Ada semua itu. Itu boleh diingat-ingat nanti untuk sangu kita meninggal ya. Coba dites betul nggak? Ya tambahnya segitu. Kalau sudah tidak ada, kita tutup dulu dengan informasi dari saya dari Pak Rudi. Ya, Silakan Pak Rudi. ya. Terima kasih Pak David. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mari kita akhiri dengan invokasi daya kasih sayang. Mulai. Oh daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu. Karena tahu hanya kasih sayang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersuka cita mengalami pelukan kasih sayang-Mu, meskipun di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepada-Mu. Om Shanti Shanti Shanti. Selesai, terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Malam, Pak Rudi, Malam terima Pak kasih Gus. Pak Rudi. Ya Pak Gusdur ya, Pak Tony, Pak Joko. Pak Dokter, Pak semuanya. Selamat Rahayu. malam. Terima kasih Pak Rudi, Bapak-bapak semua. Terima Ya, kasih. terima kasih Mbak Risma. Sama-sama. Terima kasih Pak Rudi, Ya, Mas sama-sama Pak Joko. David, Dokter Ya, Dani, semuanya. Gus Dur semuanya. Salam Oke, Rahayu. Pak Joko. Saya end out ya semuanya. Ya, Oke. ya. Terima kasih, sampai ketemu.